Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Gustiani, NPM 2035165169191. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah kami buat, yaitu tentang analisis komunikasi interpersonal pada orang tua dan anak dengan adanya pergaulan bebas. Bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kita sebagai makhluk sosial dipastikan perlu untuk berinteraksi atau berkomunikasi secara langsung. Adanya komunikasi yang benar tentu saja dapat mempermudah interaksi yang berlangsung, misalnya seperti anak dan orang tua. Menurut pandangan yang diutarakan oleh Hofland, Janice, dan Kelly pada Marhani 2006 bahwa komunikasi itu dikatakan sebagai suatu proses pertukaran informasi atau individu melalui sistem lambang-lambang, tanda, atau tingkah laku. Komunikasi yang efektif menjadi jalan utama bagi keberhasilan dalam menjalin hubungan. Penerapan pola komunikasi tergantung pada situasi, baik kondisi internal, psikologis orang tua, juga disesuaikan dengan konteks dan karakteristik anak. Dalam hal ini, orang tua tentu saja berperan sebagai sosok yang bisa dipercaya dan penasehat bagi anaknya dalam area yang penting, tidak hanya dengan memberikan informasi faktual dan bernilai, tetapi juga dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan untuk menjalankan perilaku yang efektif. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu keluarga yang terdiri dari kepala keluarga. Di dalam keluarga, pastinya kita juga membutuhkan komunikasi agar hubungan dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi interpersonal orang tua dengan anak akan lebih efektif bila orang tua memberikan sebuah situasi komunikasi yang menyenangkan bagi remaja. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimanakah analisis komunikasi interpersonal orang tua dengan anak dengan pergaulan bebas? 1.3 Tujuan penelitian. Untuk mengetahui analisis hubungan komunikasi interpersonal pada orang tua dan anak dengan adanya pergaulan bebas. 1.4 Manfaat penelitian. 1.4.1 Manfaat teoritis. Pada penelitian yang kami buat, diharapkan bisa mengetahui mengenai komunikasi interpersonal pada orang tua dan anak. 1.4.2 Manfaat praktis. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi orang tua dengan anak. 1.4.3 Manfaat metodologis. Berdasarkan penelitian yang kami buat, manfaat metodologis berupa yang pertama, memperoleh pengetahuan ataupun penemuan baru. Kedua, membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak. 1.4.4 Manfaat sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan suatu masalah komunikasi di dalam keluarga, serta digunakan sebagai aturan gambaran guna mendapatkan sebab akibat suatu fenomena, kebijakan, atau adanya perubahan sosial. Bab 2, State of Art. Penelitian dari Anissa Aryani 2020 berjudul Terapi Keluarga untuk Memperbaiki Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak. Konsep yang diambil dari penelitian ini mengenai komunikasi antara orang tua dan anak menjadi hal penting berkeluarga, dengan teori yang mendukung dari Kardineh 2018 yang menyatakan bahwa keluarga diartikan sebagai anak yang harmonis terlahir dari keluarga yang harmonis dan anak yang tidak harmonis terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Penelitian ini mengambil data dengan 7 sesi, yaitu social stage, problem stage, defining desired change, ending the interview, evaluasi perubahan, dan terminasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat diperbaiki mengenai pola komunikasi antara orang tua dan anak. Anak bisa menjelaskan apa yang tidak disuka dari orang tuanya, dan juga orang tua bisa mengkomunikasikan secara langsung kepada anak. Keluarga yang memiliki masalah sebaiknya mengkomunikasikan dengan segera. Bab 2, Teori. Teori skema dalam keluarga.
Skema hubungan terbagi menjadi tingkatan yang umum, dari yang khusus termasuk pengetahuan tentang hubungan sosial secara umum, pengetahuan tentang tipe-tipe hubungan, dan pengetahuan tentang hubungan khusus. Skema hubungan keluarga menjelaskan mengenai interaksi seseorang dengan anggota keluarga lainnya pada waktu tertentu. Little John dalam Encyclopedia of Communication Theory 2009 384 bahwa terdapat tipe-tipe dari sebuah keluarga, yaitu tipe pluralistik, tipe protektif, konsensual, tipe laissez-faire. Oleh karena itu, skema keluarga mencukup apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan secara umum, apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan keluarga sebagai sebuah tipe hubungan, dan apa yang diri sendiri ketahui tentang hubungan diri dengan anggota keluarga yang lain. Bab 2 konsep, komunikasi interpersonal menurut Erwin Pace pada 1979 mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan menerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Komunikasi interpersonal ini juga berperan aktif untuk saling mengubah dan mengembangkan. Adanya komunikasi interpersonal merupakan upaya yang paling tepat untuk mentransformasikan wawasan akan kehati-hatian terhadap pergaulan bebas sejak dini. Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan hubungan yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan, maka diperlukan sikap percaya, terbuka, sikap mendukung, yang dapat mendorong timbulnya sikap saling memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Pergaulan bebas. Secara umum, pergaulan bebas diartikan sebagai tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dapat dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Chantrok, dikutip oleh Hamzah, pergaulan bebas merupakan kumpulan dari perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadinya tindakan kriminal. Orang tua merupakan sumber terdekat, terkuat, dan paling utama bagi diri sendiri. Orang tua memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan seorang anak. Pembelajaran pertama dapat di seorang individu berasal dari orang tua, baik itu mengenai diri sendiri maupun lingkungan sosialnya. Bentuk komunikasi orang tua dan anak. Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak di sini bersifat dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu hal di orang tua dan anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, informasi, ataupun nasihat. Menurut Chantrok, dalam Darmawanti dan R.V. Laili 2015, perbedaan dalam pola komunikasi pada pengasuhan ini dipengaruhi beberapa sikap dan perilaku dalam mengasuh dan mendidik anak seperti pengawalan awal dengan anak dan nilai budaya datang cara terbaik dalam mengasuh anak baik secara pola komunikasi demokratis mendorong remaja dalam berpartisipasi pengambilan keputusan dalam keluarga sehingga mempercepat proses pencapaian identitas. Orang tua dengan komunikasi otoriter cenderung mengendalikan perilaku remaja tanpa memberikan remaja dalam pengambilan keputusan. Orang tua dengan komunikasi permisif cenderung memberikan bimbingan terbatas kepada remaja dan mengizinkan anak dalam mengambil keputusan di mana dapat membuat anak bingung dalam pengambilan keputusan. Bab 3, metodologi penelitian. 3.1 jenis penelitian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan mengenai metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa data kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Secara umum, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji suatu objek pada latar alamiah tanpa adanya manipulasi di dalamnya. 3.2 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan dan penelitian ini dilaksanakan di Jalan Galur Selatan, Jakarta Pusat. Waktu penelitian
Alokasi waktu penelitian ini dilaksanakan pada Jumat 3 Februari 2023. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yang terkait dengan pembahasan mengenai penelitian ini. Selain itu, kami juga menggunakan data sekunder sebagai penunjang informasi. Teknik pengambilan data. Yang pertama ada observasi. Menurut Sugiono 2018.229, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, namun objek-objek alam yang lain dalam penelitian ini. Observasi dilakukan secara langsung di jalur selatan Jakarta Pusat. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan, lalu akan ditujukan kepada informan yang menjadi target kami. Dokumentasi. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi foto yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen ataupun catatan-catatan yang ada serta bukti foto bersama dengan informasi. Bab 4, hasil penelitian. Paparan data dan analisis. Kegiatan komunikasi tidak pernah terlepas dari perjalanan hidup kita sehari-hari. Dari bangun tidur hingga sampai saat kita beraktivitas kembali, aktivitas komunikasi selalu berjalan. Dengan komunikasi, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Komunikasi yang tepat untuk melakukan hal demikian adalah komunikasi interpersonal. Keluarga merupakan wadah komunikasi yang paling kecil dibandingkan lainnya. Kegiatan komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota keluarga, karena proses komunikasi ini di samping memberikan rasa peduli antar anggota keluarga, juga dapat membentuk keeratan batin antar anggota keluarga. Komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam sebuah keluarga biasanya secara spontan atau langsung dan berkembang secara tiba-tiba. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wiwin Winarti, yang kesehariannya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga dan memiliki waktu luang yang cukup banyak untuk bercengkrama bersama keluarga. Menurutnya, komunikasi harus sering dilakukan agar orang tua mengetahui apa yang dilakukan anaknya di rumah dan antara orang tua dan anak mempunyai kedekatan yang harmonis. Lalu, ibu tersebut mengatakan dengan adanya komunikasi di dalam keluarga, anak bisa mempercayai sepenuhnya kepada orang tua dan melakukan interaksi yang baik. Dari ibu tersebut juga mengatakan terjadinya pergaulan bebas terhadap anak itu disebabkan karena kurangnya pantauan dari orang tua. Dan ibu tersebut juga mengatakan terjadinya pergaulan bebas terhadap anak itu disebabkan karena kurangnya pantauan dari orang tua. Adapun data-datanya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi interpersonal terhadap anak dengan orang tua merupakan tempat agar tidak berdampak buruk pada anak. Dengan adanya komunikasi interpersonal, orang tua dengan anak adalah salah satu hal yang baik dikatakan orang tua merupakan tempat ternyaman anak untuk melakukan interaksi yang cukup mendalam agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas yang memang sudah ada di mana-mana. Perlunya interaksi komunikasi interpersonal di dalam sebuah keluarga. Komunikasi interpersonal sangatlah diperlukan di dalam sebuah keluarga. Karena adanya interaksi yang baik antara anggota keluarga dapat menciptakan hubungan yang baik pula di dalam anggota tersebut. Hasil penelitian, komunikasi interpersonal yang harmonis di dalam keluarga, apakah terdapat sepenuhnya anak percaya? Dengan adanya komunikasi interpersonal yang harmonis di dalam keluarga itu adalah menjadi salah satu agar anak bisa mendengarkan apa yang orang tua bicarakan kepadanya dan anak tersebut dapat mencerna dengan baik apapun perkataan yang dikeluarkan di saat melakukan komunikasi interpersonal keluarga. Dan jika perkataan tersebut benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari anak tersebut, maka anak dapat lebih mempercayai sepenuhnya kepada orang tua.
Pergaulan bebas terjadi karena kurangnya komunikasi pada orang tua. Jika peran orang tua kurang dalam memahami karakter anak dan lemahnya daya tarik untuk melakukan komunikasi interpersonal pada anak, maka jangan salahkan anak tersebut jikalau melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan karena itu semua penyebab dari orang tuanya sendiri. Karena itu terlalu sibuk dengan hal lain, misalkan dengan pekerjaan atau meeting dan urusan kantor. Pembahasan dengan adanya komunikasi interpersonal orang tua dengan anak adalah salah satu hal yang cukup baik, dikarenakan orang tua merupakan tempat ternyaman anak untuk melakukan interaksi yang cukup mendalam, agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, seperti pergaulan bebas yang memang sudah ada di mana-mana. Komunikasi interpersonal sangatlah diperlukan di dalam sebuah keluarga karena adanya interaksi yang baik antara anggota keluarga dalam menciptakan hubungan yang baik pula di dalam keluarga tersebut. Dengan adanya komunikasi interpersonal membuat anggota keluarga lainnya yang memang sudah jarang akan ditemukan sebuah anggota keluarga yang memiliki tingkat komunikasi yang baik, bagus, dan harmonis. Pembahasan adanya komunikasi interpersonal yang harmonis di dalam keluarga itu menjadi salah satu cara agar anak bisa mendengarkan apa yang orang tuanya bicarakan kepadanya. Dan anak tersebut dapat mencerna dengan baik apapun perkataan yang dikeluarkan di saat melakukan komunikasi interpersonal keluarga. Dan jika perkataan tersebut benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari, maka anak tersebut akan lebih mempercayai sepenuhnya kepada orang tua. Yang kedua, jika peran orang tua kurang dalam memahami karakter anak dan lemahnya daya tarik untuk melakukan komunikasi interpersonal pada anak, maka jangan salahkan anak jika melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan, karena semua itu penyebab dari orang tuanya yang sibuk dengan dunianya sendiri. Kesimpulan, komunikasi diperlukan dalam aspek manusia. Dari komunikasi kita juga mengekspresikan adanya gagasan, perasaan, harapan, ataupun kesan kepada orang lain. Sebuah hubungan yang terdapat penyampaian dan penerimaan pesan dengan harapan pesan bisa disampaikan sekaligus mempengaruhi pesan. Banyak dari anak yang kehilangan masa-masa berharga dengan orang tuanya. Anak-anak yang cenderung tidak dekat dengan keluarga mengakibatkan pada psikologis anak serta penyesuaian diri anak dalam lingkungannya. Masa remaja merupakan masa yang cenderung lebih besar dalam bersifat. Adanya sikap agresivitas seperti perkelahian, tawuran, ataupun saling mencaci maki. Mungkin masa remaja sering dikenal sebagai fase yang paling menyenangkan dalam hidup. Tetapi pada masa remaja ini banyak pengaruh yang bisa mengancam masa depan mereka. Bahkan masalah keluarga seperti orang tua yang tidak bisa meluangkan waktunya dengan anak, hingga perceraian yang menjadi pemicu utama remaja dapat melakukan hal-hal di luar rumah yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, orang tua dapat berperan sebagai sosok yang bisa dipercaya dan penasehat bagi anaknya dalam area yang penting, tidak hanya dengan memberikan informasi faktual dan bernilai, tetapi juga dengan membantu anak mengembangkan kepercayaan untuk menjalankan perilaku yang efektif. Daftar pustaka. Di sini saya memakai Astuti dengan family terapi dalam menangani pola asuh orang tua yang salah pada anak slow learner, jurnal bimbingan dan fase Islam. DIL dan 2015 Review of Family Function Open Journal of Social Science. Dan di sini ada lampiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.